Jadi, gua habis baca sebuah manga horor yang cukup aneh nih. Gua sampai mimpi buruk loh setelah baca manga ini. Judulnya Shibatarian. Manga ini adalah karyanya Iwamuro Katsuya yang bercerita tentang seorang anak sekolah bernama Hajime Sato yang bertemu seorang siswa sedang terkubur di bawah pohon sakura. Siswa yang terkubur ini diketahui bernama Hajime Shibata yang mengaku berasal dari sekolah yang sama seperti Sato. Sejak pertemuan itu, mereka berdua jadi berteman baik. Mereka mulai main bareng dan hal yang paling mereka suka adalah menonton film bersama. Suatu hari, Shibata mengusulkan untuk membuat film bersama Sato yang direncanakan akan ditayangkan di festival sekolah mereka. Namun setelah film itu selesai dibuat, film itu tidak pernah ditayangkan karena tidak ada satupun orang di sekolah yang menginginkan film itu tayang di festival sekolah mereka. Hal ini membuat Sato kesal dan dia meluapkan emosinya dengan mengatakan bahwa dia akan membuat sebuah film dengan segerombolan Shibata di dalamnya yang akan membunuh semua orang yang ada di sekolah mereka. Setelah Sato berbicara seperti itu, Shibata tiba-tiba menghilang entah kemana. Bahkan selama bertahun-tahun Sato tidak pernah bertemu dengan Shibata lagi. Dari sini, gue pikir manga ini cuma manga drama biasa. Sampai akhirnya Shibata tiba-tiba muncul setelah 5 tahun dirinya menghilang. Dan dia berniat untuk mewujudkan film yang ingin dibuat oleh Sato. Film yang menggambarkan segerombolan Shibata yang membunuh semua orang di sekolah mereka dulu. Yang oleh Shibata, film ini diberi judul Shibatarian. Cerita manga ini tiba-tiba berubah menjadi dark dan menegangkan. Kita diperlihatkan beberapa adegan mengerikan, di mana segerombolan Shibata membunuh orang-orang dari sekolah hanya dalam satu malam, sampai akhirnya menyisakan Sato dan seorang cewek bernama Michika Watari, yang merupakan heroin dalam manga ini. Sato berusaha melindungi Watari agar tidak menjadi korban pembunuhan oleh Shibata. Dari sinilah ceritanya berfokus ke kejar-kejaran antara Sato, Watari, dan segerombolan Shibata. Sato dan Watari berusaha kabur dari gedung yang dipenuhi oleh Shibata. Alhamdulillahnya, Sato dan Watari diselamatkan oleh satpam akuarium dan berhasil lolos dari gedung itu. Mereka pun dibawa ke akuarium tempat si satpam itu bekerja. Namun di akuarium itu ada seseorang yang menunggu mereka. Dan lu pasti tahu deh siapa ini. Yap, Shibata. Shibata benar-benar ada di mana-mana, guys. Satpam tersebut akhirnya pun dibunuh oleh Shibata. Si Shibata ini kayak punya semacam kekuatan super gitu. Dia bisa mengkloning dirinya sendiri dengan cara dia membasahi dirinya dan nantinya dia akan bersin, lalu mengeluarkan sesuatu yang akan berubah menjadi Shibata baru. Shibata yang asli mengklaim kalau kloningannya ini setara dengan jumlah bintang di langit. Ditambah lagi, saat ini Shibata sedang bereksperimen untuk mengubah penduduk biasa menjadi dirinya, yang pastinya akan membuat Shibata bertambah banyak lagi. Gua jadi keinget film World War Z yang zombie-zombie itu. Lu bayangin deh kalau zombie-zombie di film itu diganti sama Shibata semua. Manga ini memberikan nuansa ketegangan, teror, dan misteri dalam ceritanya. Terlebih lagi misteri di balik identitas Shibata. Hingga chapter terbaru pun belum ada kejelasan tentang siapa Shibata sebenarnya. Mengapa dia terkubur di bawah pohon sakura? Kemana dia selama 5 tahun ini? Dan kenapa dia melakukan semua hal ini? Tiba-tiba aja gitu jadi pembunuh berantai. Masa iya sih dia tuh rela ngebunuh banyak orang cuma demi mewujudkan film yang diinginkan Sato? Pasti ada something atau someone lah di baliknya. Makin gua baca makin aneh aja setiap chapternya. Maksud gua ini apaan coba? Ini teh kayak Mr. X-nya Resident Evil gitu. Terus Watari ini heroin dalam manga ini tiba-tiba berubah menjadi Shibata. Ceritanya bener-bener enggak ketebak sama sekali. Gua jadi bingung ini MC-nya si Shibata apa si Sato sebenarnya? Karena semuanya bener-bener tentang Shibata, oleh Shibata dan untuk Shibata. Pertanyaannya mungkin bukan lagi siapa Shibata sebenarnya, tapi apa sebenarnya Shibata ini? Gue benar-benar gak nyangka ya kalau manga ini akan jadi thriller horor kayak gini.
Ya meskipun manga ini jarang nampilin gambar-gambar serem kayak manga Meuruko-chan atau manga-manganya karya Junji Ito, mukanya Shibata yang kayak gini aja cukup untuk meneror para pembaca. Mukanya dia ini selalu muncul di setiap chapter dalam manga ini. Iwamuro Katsuya sebagai autor berhasil membangun ketegangan lewat art style-nya yang bisa dibilang sederhana. Ya ketimbang manga-manga itu. Entah autornya terinspirasi dari apa, tapi gue suka desain karakternya yang simpel. Autornya kreatif banget, ngebuat manga horor kayak gini. Mungkin kedepannya kita akan dikasih tahu lebih detail tentang siapa atau apa Shibata ini sebenarnya. Karena manganya masih baru banget, pastinya masih panjang banget lah ceritanya. Bakal ada karakter-karakter baru yang muncul, plot twist yang pastinya membagongkan dan hal-hal aneh yang akan diperlihatkan lagi oleh autornya nanti. Gua harap sih bakal lebih menegangkan dan tambah seru lagi. Kalau lu mau baca manga ini yang bahasa Indonesia, lu bisa kunjungi aja website yang garapnya. Kalau nggak salah namanya comiclab.net. Dan mungkin cuma segitu aja lah video kali ini. Kalau lu punya manga yang bagus, lu bisa tulis aja di kolom komentar, biar gua baca juga. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Hatur nuhun.